Sobat Si Pencatar, jumpa lagi dengan saya, Airin. Kali ini saya akan menemani kalian untuk berbicara singkat dengan putra-putri daerah dari kota Ambon, Kupang, dan Banjarmasin. Let's go! Hai, kebetulan lagi ada taruna semester 4 dan semester 2 nih di pekarangan Taman Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Yuk, kita tanya asalnya dari mana? Halo abang-abang semua, apa kabar hari ini? Mau nanya dong, asalnya abang-abang semua ini dari mana? Boleh deh dijawab sama abang yang satu. Ya, asal saya dari Banjarmasin. Berarti sobat-sobat semuanya ini asalnya dari Banjarmasin ya? Betul ya? Dari Banjarmasin semua. Boleh perkenalan diri dari abang yang paling kanan saya nih. Boleh. Perkenalkan, taruna semester 4 atas nama Muhammad Abdillah, jurusan KLK, KLK itu apa? Ketata Laksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Oh gitu. Oke, lanjut ke abang yang satunya. Perkenalkan, taruna semester 4, nama Muhammad Farhan, jurusan KLK. Jurusan KLK juga ya, sobat-sobat semua. Oke, boleh dari abang yang terakhir ya. Perkenalkan, nama saya Bima Wardana, semester 2, jurusan Nautika. Oh, berarti jurusannya beda sendiri nih teman-teman semua ya. Yang ini KLK, dan yang ini Nautika. Kalau boleh tahu, ini semester berapa semua nih? Atau sama semua semesternya? Kalau saya sama Farhan semester 4. Oke, kalau Saya semester 2. Oke, jadi ini kakak tingkat, yang ini adik tingkat ya. Boleh tahu nggak sih di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini udah dapet apa aja pengalamannya gitu yang berkesan? Boleh dimulai dari Abang Isan ya? Oh, kalau saya di sini ikut eskul Pataka. Pataka itu eskul pasukan tanda kehormatan yang mana kita itu setiap wisuda membawakan bendera atau tulisan samudra. Dan juga saya di sini ikut eskul bulu tangkis. Jadi kadang setiap malam atau ada jadwalnya saya ikut latihan bulu tangkis di sini. Berarti sobat-sobat ekstrakurikuler di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini mungkin menampung taruna-tarunanya untuk menyalurkan bakat mereka masing-masing ya. Kalau Bang Farhan, apa aja nih yang udah didapat dari kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar? Ya, sudah banyak, yaitu mendapat bimbingan yang baik di sini, menjadi mandiri di sini. Itu aja sih. Oke, boleh. Kita lanjut ke adik tingkat semester 2 ya, Bang Bima ya. Boleh apa aja yang udah didapetin selama kuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar? Ya, jadi di sini kami diajarkan bagaimana cara beretika yang baik, bagaimana cara berperilaku dan sebagainya. Berarti di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini sobat-sobat mengajarkan kedisiplinan yang sangat amat bagus ya menurut saya pribadi. Terus kita tanya khusus untuk adik tingkat kita ini ya, waktu catar dulu bagaimana sih proses daftarnya, kalau boleh dijelaskan kepada sobat-sobat si pencatar di luar sana? Jadi di awal saya mengumpulkan berkas-berkas, lalu melakukan seleksi dimulai dari psikologi, lalu tes wawancara, dan samarta. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sobat-sobat di luar sana mungkin yang ingin mendaftar di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, kalian bisa catat ya apa yang sudah diberitahukan oleh Abang Bima Wardana ini. Terus aku mau nanya nih, di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar tuh kan ada program Prala ya, betul? Ya, betul. Oke. Ada program Prala dan Prada ya. Prala itu untuk praktek laut dan Prada itu untuk praktek darat. Karena mungkin kalian dari jurusan KLK, apa aja sih yang udah dipersiapkan nih untuk praktek daratnya? Boleh dari Bang Farhan. Ya, kalau saya sudah mempersiapkannya dari dokumen-dokumen Prala, saya sudah siapkan dan bertanya dengan senior-senior yang sudah Prala di luar sana. Itu aja sih. Kira-kira proses persiapannya ini sudah berapa persen? Apakah sudah matang atau mungkin masih ada yang harus dipersiapkan lagi, Bang Farhan? Siap, sudah matang sih. Sudah matang? Ya, tinggal tunggu surat dari kantor aja. Semoga dilancarkan ya untuk praktek daratnya. Kita beralih ke Bang Isan ya. Bagaimana nih proses untuk praktek daratnya? Untuk sekarang alhamdulillah saya sudah mendapatkan perusahaan dari kampus yang mana sudah disarankan oleh kampus juga. Jadi nanti tinggal menunggu ujian baru langsung ditarik langsung dari perusahaannya. Berarti kalian kalau misalkan berprestasi ya, terus juga kalian mungkin bisa langsung ditarik oleh perusahaan yang sudah memang tersedia di kampus, itu sangat amat menjadi kelebihan ya, salah satu kelebihan kalian untuk berkuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini. Jadi gak perlu pusing-pusing lagi cari perusahaan untuk tempat praktek ya.
untuk praktek darat ini dokumen-dokumen apa sih yang harus kalian siapkan? Yaitu harus sering-sering datang ke perpustakaan, datang ke prodi untuk dapat tanda tangan dari itu untuk bisa kita keluar dari kampus untuk berada. Tuh, iya. Jadi itu kayak berkas yang wajib untuk dikumpulkan ya, berkas wajib untuk dikumpulkan. Oke, sobat-sobat, bagi kalian yang ingin masuk di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, jangan lupa ya buat persiapkan diri kalian masing-masing. Ini sudah ada pendapat dari adik tingkat semester 2 dan sudah ada pendapat juga dari kakak tingkat semester 4 yang memang mereka sudah punya pengalaman di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Terkhususnya untuk adik tingkat semester 2 nih. Karena kamu yang paling muda, aku pengen dong denger motivasi dari Bang Bima untuk sobat-sobat di luar sana yang mau mendaftar di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Oke, jadi motivasi untuk yang sedang berjuang hari ini, tetap semangat, jangan menyerah. Masih ada besok hari, terus berusaha. Mungkin itu. Oke, terima kasih ya abang-abang semua sudah mau diganggu waktunya untuk berbincang-bincang singkat tentang si pencatat sendiri. Oke, teman-teman semua, kita akan beralih lagi ke putra-putri daerah selanjutnya. Tadi kita sudah bincang-bincang singkat dengan putra-putri daerah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yuk kita tanya putra-putri daerah selanjutnya, asal mereka dari mana sih? Halo kakak-kakak dan abang-abang semua. Bagaimana kabarnya di hari yang cerah ini? Sebelum kita mulai nih berbincang-bincang singkat, aku mau nanya dong, namanya nih dari abang yang paling kiri ya, siapa? Oke baik, perkenalkan saya Taruna tingkat 1 semester 2 atas nama Samuel Effendi Lau dengan NIT 2341346 dan saya berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Oke, dilanjut dengan abang di sebelah kita ya. Oke baik, saya Taruna tingkat 2 semester 4. Perkenalkan nama saya Andreas Nahak. NIT saya 2241125. Jurusan saya Nautika, asal saya dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir kita tanya dengan kakak yang paling cantik ya. Perkenalkan nama saya Marlin Salempua. Saya Taruni semester 8 jurusan Pelaksana Angkutan Laut dan Perbuahan. Di putra-putri daerah kali ini yang akan kita ajak berbincang singkat itu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Kita tanya dengan abang yang paling muda ya, yang tingkat 1 ya semester 2. Boleh dong kasih tahu kenapa mau masuk di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar? Saya mau masuk di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar karena Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini adalah salah satu kampus negeri di bawah naungan BPSDM Perhubungan yang sudah sukses untuk menciptakan banyak pelaut-pelaut yang menguasai dunia maritim, sehingga kedepannya memudahkan kita untuk cepat untuk mendapat pekerjaan ketika kita keluar dari sini. Karena apa? Alumni-alumni dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini sangat dipercaya kompetensinya di dalam industri maritim. Keren banget, berarti memang sudah ada kemauan ya sebelum memang masuk di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini. Bincang singkat kita dengan Taruna tingkat 1 semester 2 ini tadi sudah selesai ya. Nanti kita tanyakan pertanyaan lain. Sebelumnya aku pengen nanya nih sama Taruna tingkat 2 semester 4 di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Bang Angelus ya. Boleh ya nanya-nanya sedikit. Mungkin selama di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini kan sudah lama nih, kira-kira kurang lebih 2 tahun lamanya ya? Iya, 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun lamanya, itu pasti kan sudah banyak yang dilalui, sudah banyak yang dipelajari, juga banyak mungkin yang didapat di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini kita punya program praktek laut dan praktek darat untuk taruna-taruninya yang akan memasuki semester 5 sampai semester 6. Boleh tahu nggak sih persiapannya sudah sampai mana nih untuk praktek lautnya, Bang Angelus? Untuk persiapan yang sudah saya lakukan yaitu adalah pengurusan dokumen-dokumen praktek laut, dan juga saya juga lagi belajar untuk menguasai bahasa Inggris lebih dalam lagi, dan juga etika saya ketika nanti praktek laut. Untuk menguasai bahasa Inggris lebih dalam berarti Bang Angelus ini ada keinginan ya untuk praktek di luar negeri ya. Kira-kira nih sudah ada perusahaan incaran atau mungkin tipe kapal yang mau dipakai ketika nanti praktek laut? Boleh dikasih tahu nih ke sobat-sobat di luar sana. Oke, untuk perusahaan yang saya inginkan dari saya masuk pertama kali di PIP Makassar yaitu perusahaan Cuci Lines, karena saya juga mendapat motivasi dari senior-senior saya yang sudah praktek di perusahaan tersebut. Maka dari itu saya ingin praktek di
perusahaan cuci lens. Berarti semoga lancar ya untuk Bang Angelus ya untuk praktek lautnya, semoga bisa praktek di perusahaan impiannya ya. Kita lanjut ke kakak cantik ya yang sudah berada di tahap akhir alias semester 8 di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar tingkat 4. Kak Marlin boleh tahu nggak sih dulu waktu praktek nih mungkin bisa menjadi saran juga untuk Angelus bagaimana yang dipersiapkan, walaupun kan memang Kak Marlin dari jurusan yang prakteknya di darat dan Angelus di laut, tapi mungkin ada tips and triknya bagaimana dan apa aja yang didapat selama praktek, boleh Kak Marlin? Mungkin yang saya dapat waktu saya praktek kemarin, yang pertama-tama bagaimana kita menyiapkan diri sebelum kita masuk ke perusahaan-perusahaan pelayaran, karena di perusahaan tersebut bukan hanya kita saja, tapi dari berbagai sekolah pelayaran, dan mungkin di situ menjadi saingan untuk kita tersendiri. Yang berikutnya mungkin mental kita, bagaimana kita di perusahaan, karena kita dengan tidak sadarnya berpapasan dengan banyak orang yang kita tidak tahu dengan berbagai sifat, keadaan, dan yang membuat kita harus menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih berani. Berarti untuk program praktek di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini mengajarkan banyak sekali, dan menurut Kak Marlin sendiri apakah itu membantu ketika nanti mungkin Kak Marlin akan masuk di dunia pelayaran, Kak Marlin? Itu sangat membantu. Sangat membantu ya teman-teman di luar sana. Berarti kalian kalau ingin masuk ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar sendiri juga harus mempersiapkan mental dan persiapan kalian juga untuk praktek di luar sana. Sudah semester 8 ini kemarin bagaimana sih apa yang dirasakan ketika masuk di tahap akhir, sudah mau wisuda nih, apa lega, sudah berhasil sampai di titik ini? Mungkin untuk saya pribadi, saya merasa bangga, senang karena saya bisa sampai ada di titik terakhir, dan sebentar lagi saya akan wisuda. Untuk adik-adik yang masih dalam tahap semester 2, semester 4, lebih bersemangat lagi, jangan pantang menyerah dan tetap terus mencoba. Baik. Mungkin untuk taruna tingkat 1 Bang Samuel ini yang masih semester 2, semoga bisa terus eksplor ya dirinya sendiri di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar karena masih lama ya. Terus juga untuk Bang Angelus semoga sukses untuk peralanya, dan semoga untuk Kak Marlin ya sukses untuk persiapan wisudanya ya, sudah mau wisuda ya. Terus aku mau nanya nih ke Bang Samuel, karena dari tadi sepertinya pertanyaan jawaban yang diberikan oleh Bang Samuel ini sangat amat detail sekali ya teman-teman di luar sana. Apa aja nih pengalaman yang udah didapat selama kuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar? Karena kan pasti ada mungkin pengalaman baru, ada hal yang baru didapat karena sudah masuk di tahap dunia perkuliahan. Oke, berbicara tentang apa yang saya dapat selama saya kurang lebih sudah hampir 1 tahun saya berkuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Hal utama yang saya dapat itu ada 2 hal, yaitu di mana kami diajarkan untuk bukan hanya pintar tetapi memiliki sikap yang baik. Karena apa? Ketika kau memiliki kepintaran tapi kau tidak memiliki sifat yang baik, itu sama saja dengan kau sombong. Tetapi ketika kau juga memiliki pengetahuan yang baik tapi tidak memiliki sifat yang mendukung dengan otak yang kau miliki, itu sama saja dengan kita sombong. Keren banget ya teman-teman di luar sana, jawabannya tidak mengecewakan ya. Terakhir untuk Bang Angelus lagi ya, karena saya senang denger jawabannya nih. Gimana perasaannya bisa kuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini? Kalau perasaan, saya sangat bangga karena dari begitu banyak orang yang tes pada waktu ini, angkatan saya kemarin 44, ada sekitar 1.200 orang, tapi yang diterima cuma 800 orang, di mana saya bisa mengalahkan 400 orang lainnya. Itu merupakan suatu kebanggaan yang besar bagi diri saya. Keren banget, semoga sukses terus ya untuk sobat putra-putri daerah dari Kupang ini, Nusa Tenggara Timur gitu. Sebelum memasuki bincang-bincang singkat yang akan kita tutup dengan putra-putri daerah dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, aku pengen nanya pendapat dari Kak Marlin dan Kak Angelus nih. Boleh nggak aku tanya nih adik yang paling mudanya untuk memberikan motivasi dan kata-kata penyemangat bagi sobat-sobat sepencatar di luar sana? Boleh. Oke, kita lanjut ya dengan Bang Samuel nih yang paling muda dari tingkat 1 semester 2. Boleh dong dikasih motivasi dan kata-kata penyemangatnya bagi sobat-sobat sepencatar di luar sana yang akan menjadi bagian dari keluarga besar Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Sebelumnya tidak apa-apa saya pakai bahasa Kupang. Oh, boleh sekali ya kita pakai bahasa Kupang ya sobat-sobat. Oke, buat saudara semua di Kota Kupang, anak-anak muda yang ingin terjun di industri maritim, beta ajak Basong datang di sini. Dijamin tempat akan mencawakan. Basong akan dididik dan dibentuk menjadi pribadi
yang siap bertempur di dunia kerja, terkhususnya di dunia maritim. Mari datang sini, saya tunggu kedatangannya. Ih, keren banget sobat-sobat di luar sana. Boleh tau nggak sih arti singkatnya tuh dari itu apa? Siapa tahu mungkin ada di sana yang penasaran artinya apa sih? Artinya apa sih? Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia, saya mengajak teman-teman semua yang ada di Kota Kupang, terusnya anak-anak muda yang ingin melanjutkan jenjang karirnya yang berbeda, mereka bisa datang di sini di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar untuk menjadi seorang pelaut yang sukses ke depannya, karena tempat ini sangat mendidik baik secara fisik maupun secara knowledge atau kemampuan dalam berpikirnya. Oke, take a note ya sobat-sobat semua. Itu sangat amat bagus sekali motivasi dan kata-kata penyemangatnya dari Bang Samuel ini ya. Mungkin itu saja bincang-bincang singkat kita dengan putra-putri daerah dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih teman-teman semua. Kita lanjut yuk ke putra-putri daerah yang terakhir, yaitu Ambon, Maluku. Putra-putri daerah dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur telah kita ajak untuk bincang-bincang singkat terkait si pencatar. Sekarang di putra-putri daerah terakhir, yaitu Ambon, Maluku. Halo kakak-kakak dan abang-abang semua. Halo. Bagaimana kabarnya di hari yang cerah ini? Baik. Oke, perkenalan singkat kita mulai dari abang ya, paling kiri saya ya, karena dia laki-laki sendiri, boleh? Terima kasih, nama saya Ramli Eli, biasa dipanggil Ramli. Saya berasal dari kota Ambon. Saya taruna semester 2 berjurusan Nautika Departemen. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke kakak yang di sebelah kanan saya. Saya sendiri bernama Maharani, taruni tingkat 1 semester 2 asal kota Ambon. Lanjut lagi dengan kakak yang terakhir ya. Saya taruni semester 8 asal Ambon, jurusan Ketatraksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Di putra-putri daerah asal Ambon yang berkuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini ada dari semester 2, semester 2 dan semester 8. Kita mulai dari abang yang paling kiri untuk Bang Ramli ya. Bang Ramli ini kenapa sih dari sekian banyaknya sekolah kedinasan, kenapa berkeinginan untuk masuk di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar? Apa sih motivasinya dan keinginannya serta tujuannya? Jadi pertama tujuan saya masuk ke PIP karena di PIP mempunyai fasilitas yang lengkap dan mempunyai jaringan ke perusahaan-perusahaan luar yang terkenal. Jadi saya pengen melanjutkan pendidikan saya di sini. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut lagi dengan Kak Rani yang masih semester 2 juga. Kenapa mau masuk Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dan milih Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar? Saya sendiri ingin kenapa mau masuk di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar karena Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar terkenal dengan perwira pelayaran lulusan terbaiknya dan memiliki fasilitas dan koneksi yang bagus di perusahaan luar. Dan motivasi saya sendiri ingin masuk ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar karena saya ingin menjadi perwira wanita pertama di keluarga saya. Keren banget ya, berarti dari keluarga-keluarga kamu yang lain baru kamu nih yang masuk di perhubungan gitu ya, di sekolah kedinasan ini gitu. Keren banget ya. Kira-kira pengalamannya yang didapat itu menurut Kak Ajran sendiri bakal berguna gak sih buat di dunia kerja? Apalagi Kak Ajran sebentar lagi sudah mau wisuda kan? Pengalaman yang saya dapat itu sangat berguna sekali di dunia kerja, apalagi di bagian pelayaran. Adapun hal-hal yang harus dipelajari dengan sungguh-sungguh pada saat praktek darat, yaitu harus menguasai betul terkait apa yang sudah didapat pada saat praktek darat kemarin. Berarti untuk praktek laut dan praktek darat bagi taruna-taruni Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar itu sangat penting untuk melatih juga kesiapan kalian ketika nanti kalian masuk di dunia kerja. Terus juga untuk pertanyaan mungkin akan lebih banyak diperbincangkan dengan semester 2 ya. Gimana sih pengalamannya selama kuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini? Kurang lebih sudah mau 1 tahun ya? Jadi pengalaman yang saya dapat selama saya menjalani pendidikan di PIP Makassar, yang pertama saya dapat itu dari saya belum pernah berbahasa Inggris, saya sudah bisa berbahasa Inggris sedikit-sedikit walaupun sedikit demi sedikit. Jadi itu yang saya dapat. Nah,
namanya belajar ya, pasti semuanya butuh proses, tapi sudah lumayan sekali kalau memang ada kemauan untuk belajar bahasa Inggris, karena itu kan penting ya di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Oke, kita lanjut ke Kak Rani ya, yang sama-sama semester 2 juga sama kayak Kak Ramli. Itu apa saja sih yang dirasakan selama berkuliah di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, kayak pengalamannya yang dapat, dan kamu jadi pribadi yang seperti apa? Boleh dijelaskan? Untuk pengalaman yang saya dapat hampir setahun ini, saya mendapat berbagai pengalaman, terutama dari segi waktu tidur, di mana kegiatan sehari-hari kita itu diatur, ada jam-jamnya, ada waktunya, jadi hidup kita jadi lebih teratur dalam sini. Dan selama kegiatan di sini, bahasa sehari-hari kita hampir menggunakan bahasa Inggris semuanya. Jadi kita lebih belajar untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Oke, membahas soal bahasa Inggris ya, aku penasaran nih, ada nggak sih program yang kalian jalanin selama masa kalian menjadi taruna di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, apalagi terutama kalian baru semester 2 kan? Ada mungkin program khususnya untuk angkatan kalian agar bisa menjalani bahasa Inggris lebih baik lagi gitu? Ya, jadi program yang waktu di angkatan saya itu ada namanya organisasi English Comic. Nah, jadi English Comic itu salah satu organisasi yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan bahasa Inggris, bagaimana kita tahu alat-alat segala macam dengan bahasa Inggris. Dan ada juga waktu itu kami mendapat Pandrita, program Pandrita. Oke, untuk biar equal ya, kita bakal tanya ke Kak Rani, gimana sih detailnya Pandrita itu seperti apa, boleh? Untuk program Pandrita sendiri, untuk mengasah kita lebih lancar berbahasa Inggris dalam dunia kemaritiman, terutama di lingkungan kampus, dalam baris berbaris dan semacamnya. Oke, kita bakal melanjutkan pertanyaan terakhir ke kakak tingkat kita semester 8 ya, yang sudah mau lulus, sudah mau wisuda. Gimana sih perasaannya dan kesan-pesannya juga, karena sudah mau pergi nih dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, boleh Kak? Kesan yang saya dapat di Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar ini banyak sekali ya. Dari etika, kedisiplinan, itu sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan, apalagi di dunia pekerjaan. Yang notabene itu di dunia pekerjaan juga kita harus menerapkan kedisiplinan dan kedisiplinan lah pokoknya. Kurang lebih memang rata-rata ya dari putra-putri daerah, terutama dari yang pertama Banjarmasin, juga Kupang, dan yang terakhir adalah Ambon, itu mereka lebih menerapkan kedisiplinan ya. Jadi bagi sobat-sobat si pencatat di luar sana, jangan lupa kalian harus mempersiapkan diri kalian, terutama sikap disiplin. Jadi kalian tertarik untuk menjadi bagian dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Seperti biasa, karena dari tadi aku pengen simpen pertanyaan terakhir ini, yaitu motivasi ya ke Kak Ramli aja, motivasi yang mungkin bisa Kak Ramli kasih ke sobat-sobat si pencatat di luar sana yang akan menjadi bagian dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Oke, motivasi saya untuk adik-adik yang ingin mendaftar di PIP Makassar, jadi kalian harus mempersiapkan diri sematang mungkin, fisik, mental, dan juga tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa untuk berdoa. Tetap semangat semuanya. Tetap semangat ya untuk sobat-sobat si pencatat di luar sana, dan semangat juga menjalankan rangkaian tesnya yang sedang berlangsung. Oke, sobat-sobat si pencatat di luar sana, terima kasih banyak sudah menyaksikan bincang-bincang singkat kami dengan putra-putri daerah terbaik, yaitu dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Ambon, Maluku. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, and see you next time.